Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI. Yang kami hormati Bapak-Bapak Menteri, Ibu Bapak Kepala Badan, Ibu Bapak Wakil Menteri, dan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, Kementerian Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI. Saya mulai dari Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya betul-betul kecewa dengan program pemerintah 3 juta rumah di tahun 2025 yang terdiri dari 2 juta rumah di kawasan pedesaan dan 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Karena kita melihat postur anggaran seperti ini, tampaknya itu jauh panggang dari api, Pak Menteri. Dan sebenarnya mohon maaf, kalau Pak Menteri adalah seorang yang visioner, saya kira tanpa kita berharap dari APBN, program 3 juta rumah ini bisa diadakan di tahun 2025 ini. Saya ingin tanya ke Pak Menteri, sudah 4 bulan, hampir 4 bulan, Pak Menteri menjabat sebagai Menteri PKP. Apakah Pak Menteri sudah mempelajari dengan seksama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun? Kalau Pak Menteri mempelajari betul pasal demi pasal yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, Pak Menteri akan mendapati di situ terkait dengan kawasan hunian berimbang. Ini amanat undang-undang. Di dalam kawasan hunian berimbang ini, Pak Menteri, saya ingin memberikan Pak Menteri panduan Undang-Undang Nomor 1 2011 sudah diatur di dalam pasal 34, pasal 36 ayat 8, dan kemudian diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2021, pasal 21F poin 2B, pasal 21G poin 8. Di situ jelas disebutkan bahwa setiap pengembang komersial harus menyiapkan, setiap dia membangun 1 rumah mewah, harus ada 3 rumah MBR, 1 rumah menengah, harus membangun 2 rumah MBR di kawasan yang sama. Kemudian di tahun 2021 terbit PP nomor 12. Di situ ada perintah dari PP peraturan pemerintah untuk boleh di kawasan, tidak satu kawasan tetapi masih di dalam satu provinsi. Kalau kita menagih itu, Pak Ketua, seharusnya mulai dari 2011, katakanlah 2012 efektif undang-undang itu berlaku. Kita bisa lihat berapa juta rumah mewah, berapa juta rumah menengah yang sudah dibangun oleh pengembang komersial. Dan itu adalah kewajiban daripada pengembang. Ini harus kita tagih. Pak Ketua, saya mengusulkan kita harus membentuk panja untuk kita datangi semua pengembang-pengembang. Kita lihat aja di DKI Jakarta, berapa ribu rumah mewah yang sudah terbangun. Jutaan rumah mewah, rumah
menengah yang terbangun di DKI Jakarta. Kalau kita kalikan itu Pak Menteri, di dalam tahun 2025 tanpa uang APBN itu bisa terlaksana. Yang penting kita ketat mengawasi undang-undang. Amanat undang-undang ini harus dilaksanakan. Pelanggaran terhadap undang-undang ya sanksinya pidana, Ketua. Nah, ini undang-undang kita yang bikin di sini bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya kita harus melakukan pengawasan yang ketat. Karena negara hari ini dalam keadaan kesulitan fiskal. Oleh sebab itu kita harus mengelola otak kita. Kita harus visioner, kita harus berpatokan pada undang-undang bahwa kita harus bantu negara, kita harus berikan solusi. Komisi 5 DPR RI harus berikan solusi. Kalau menterinya belum tahu, kita harus memberikan solusi kepada menteri. Agar supaya apa yang sudah ditargetkan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ini tidak akan meleset, bisa terlaksana dengan baik. Dan saya betul-betul berharap Pak Ketua, setelah ini kita harus bentuk panja. Dan kita harus maksimalkan semua pengembang-pengembang harus melaksanakan kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 juga sudah ditetapkan di situ bahwa setiap pengembang komersial rumah susun diwajibkan mengalokasikan 20%, minimal 20% rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian, Pak Ketua,